Itu kan diakuin. Sebenarnya itu dititipin. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Kalau Peggy itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ojek, terus ngojeknya pakai motor apa, ya? Gitu loh. Pak Sunjaya aja punya moge, ya kan, rumahnya mewah. Terus Peggy aja hidupnya enak, ya, hidup mewah. Kegiatannya kalau malam sih Pak, suka ngojek gitu, cuman nggak tiap hari. Gitu. Kalau malam tetap Peggy Setiawan. Iya. Tidak siang Peggy Setiawan, malam Peggy Setiawan. Enggak. Oh, malam ngojek di mana? Paling daerah sini. Ngojek di sini ya. Terus motornya? Ya motor paling cuma yang adek pinjem di adek. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP, ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Jadi kalau kalian menghakimi masalah yang terjadi pada tahun 2018 menimpa keluarga kami, ya kami memohon maaf sebesar-besarnya, tapi kami tidak ada di dalam kasus tersebut tersangkut atau terjerat kasus hukum, ya, yang menimpa keluarga kami. Hanya saja hukuman itu sudah dijalani, sudah juga dilakoni oleh Bapak, dan mudah-mudahan Bapak bisa segera berkumpul kembali dengan kami jadikan pelajaran ke depan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dan Mas Robi selalu mendorong adik-adik untuk menjadi orang yang sukses. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan bahas soal mantu dari mantan Bupati itu klarifikasi. Begini videonya. Anak Pak Cecep itu Bang, ya itu kan diakuin. Sebenarnya itu dititipin. Keluar, pergi ke mall gitu loh. Ada orang yang teriak gitu. Mungkin ini rada ekstrimnya dia ya, teriak gitu. Woi pembunuh kayak gitu loh. Enggak. Oh, malam ngojek di mana? Paling daerah sini. Ngojek di sini ya. Terus motornya? Ya motor paling cuma yang adek pinjem di adek. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Kalau Peggy Setiawan itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ojek, terus ngojeknya pakai motor apa? Yang tengah ini eyang kita tercinta, ya, eyang kita tinggal eyang aja, eyang Kong sudah nggak ada. Dan ini mama kita tercinta, Mama Ayu, ya. Jadi please banget udah jangan memberikan statement-statement yang aneh-aneh, yang membuat fakta-fakta baru, ya. Kenapa sih kita tuh maksudnya kayak udah capek aja gitu dikait-kaitkan dengan kasus almarhum Vina, ya. Insya Allah mama dan kita pihak keluarga akan bantu ke depannya pihak Vina ini untuk menemukan daripada tersangka asli itu siapa-siapa. Jadi kalau kalian menghakimi masalah yang terjadi pada tahun 2018 menimpa keluarga kami, ya kami memohon maaf sebesar-besarnya, tapi kami tidak ada di dalam kasus tersebut tersangkut atau terjerat kasus hukum, ya, yang menimpa keluarga kami. Hanya saja hukuman itu sudah dijalani, sudah juga dilakoni oleh Bapak, dan mudah-mudahan Bapak bisa segera berkumpul kembali dengan kami jadikan pelajaran ke depan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dan Mas Robi selalu mendorong adik-adik untuk menjadi orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk keluarga sekitar, untuk kerabat. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Jadi itu suatu pembelajaran untuk kami, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh gitu. Jadi apalagi orang tua kami, Mama Ayu itu insya Allah beliau selalu mengarahkan anak-anaknya
untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tidak mungkin menjerumuskan atau beliau mengajarkan kami hal-hal buruk. Insya Allah kami selalu mengikuti apa yang orang tua kami inginkan, orang tua kami arahkan seperti yang sekarang ini, menjadi dokter, menjadi aparatur daripada negara juga, dan juga melayani masyarakat dari mulai desa ya. Kami mengabdikan diri di desa. Jadi Mas Rama juga sekarang lagi kuliah. Jadi kami punya kesibukan masing-masing. Nggak ada waktu, nggak ada nggak ada waktu dan nggak ada kesempatan untuk kami melakukan hal-hal yang tidak positif gitu ya. Jadi salam hormat dari saya sebagai anak menantu yang berani berbicara di sini, mohon dihargai. Saya selaku anak meminta maaf bila berita ini mengganggu kalian semua di luar sana. Mudah-mudahan ini dijadikan ladang amal untuk keluarga kami. Kami menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Insya Allah digantikan oleh Allah hal-hal baik lainnya. Jadi udah jelas ya profil daripada anggota kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak, dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Masa uang miliaran banyak bertumpuk gitu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri paslon pansos itu ya kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol buat Pak Deddy ya, itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor. Minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham apa kinerja mereka. Kinerja mereka cuma jumpa pers. Itu seorang pengacara yang katanya hebat itu ya. Pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan ya. Anda di situ ya Bapak ya. Tugasnya apa? Cuman jumpa pers, cuman mengambil data laporan dari timnya toh kan. Nah, kalau Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan langsung, meskipun di prank gitu loh sama orang-orang itu ya, meskipun di prank Bapak Deddy ya. Katanya ada yang nggak bisa motor, ditambah lagi dengan video call dengan Uya Koya. Ada seorang anak juga mantan bupati itu nggak bisa nyopir mobil, ya kan? Nah, itu kalah gesit orang yang udah jarinya begini-begini udah berat dengan perhiasan, kemudian udah miliarder, ya kan? Kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian yang namanya pengacara calon paslon ya, pansos calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri yang sibuk cari Widya itu ya, kalah lantang dengan Widya ya kan. Kasus ini, kasus Cirebon, katanya dia pengacara ngurusinnya dari 2016 sampai sekarang nggak ada menemukan titik terang. Sudah, kalau titik terang saya kan satu tok, periksa orang tua Iki itu saja beserta jajarannya. Oke, itu saya. Nah, kalian mana pendapatnya? Ada nggak mengarah ke arah jenderal-jenderal di situ? Nggak ada. Sejauh ini Putri ada nggak mengangkat yang kasus-kasusnya Vina Cirebon ini? Kasus-kasusnya ini mengarah ke orang tuanya Eki. Ada nggak? Nggak ada. Cuman siapa yang ngangkat? Ini tok. Kemudian yang panas siapa? Putri.
Yang panas siapa? Ya satu lagi pengacara yang katanya hebat. Kehebatan Anda kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Jujur aja gua, orangnya jujur loh. Terbuka banget saya orangnya ya. Saya tuh lebih jujur aja. Kalah gesit mencari fakta itu, menelusuri kasus-kasus ini, baik itu pelaku, baik itu saksi, semuanya kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Ini orang ya, Bapak Deddy Mulyadi inilah yang patut dijadikan pemimpin buat saya. Ya, buat saya cocok, buat saya yang begini. Kalau calon pemimpin cari cuannya, mengharapkan gift siaran langsung, di komen pada saat dia siaran langsung, marah, ngamuk, ngapain masuk room saya. Kalau nggak mau masuk room di TikTok, lo ngapain main TikTok, media TikTok? Seorang katanya pengacara hebat, dia kan udah gaji lo kan udah gede pengacara, ya tak? Kurang, ya kan? Loh, seharusnya Anda tahu media sosial ini untuk apa, ya kan? Nah, jadi seorang pengacara katanya calon pemimpin kok main TikTok, ya kan? Calon pemimpin cari keributannya di TikTok itu. Ketika kita mengangkat kasus ini, dia yang panas bilang menghalangi. Anda itu aja menghalangi. Itu Bapak Deddy Mulyadi nggak ada yang terhalangi. Tetap jalan. Anda jalan kemana? Masa cari jalan ke rumah Widya? Cari tuh jalan fakta yang sebenarnya. Seperti Bapak Deddy Mulyadi. Tuh cari. Walaupun hasilnya di prank. Nggak bisa motor. Ternyata motornya gede. Nggak bisa mobil. Posenya di atas mobil semua. Ya kan? Suatu saat netizen ini pinter loh. Ya kalau ngaku-ngaku nggak bisa nyetir mobil katanya itu ya, nanti suatu saat ketahuan juga video-video yang pada saat dia lagi nyetir mobil. Itu aja. Apalagi? Ya artinya ini ada unsur untuk menghalangi pemeriksaan buat saya. Tapi saya hanya salut aja. Pengacara yang banyak duitnya ya tidak bisa mengusut tuntas ya, cuman jumpa pers, diundang sana, diundang sini, itu aja kerjanya. Cuman ambil kertas, baca, tanda tangan, jumpa pers. Cuman ambil kertas, baca, jumpa pers. Aku juga bisa lakukan itu, jumpa pers. Aku bisa juga lakukan itu. Mana kinerjanya? Jalan enggak ke sana. Cari fakta seperti Bapak Deddy Mulyadi, enggak ada. Baik itu orang yang siaran langsung terus itu ya, semakin saya sentil itu semakin panas dia, ya kan? Masa calon pemimpin sebagai wali kota sibuk ngurusin TikTok, ngurusin gift. Calon pemimpin apa itu? Kamu tuh kerja kalau benar urusin Pina itu, cari fakta ke lapangan situ, buktikan. Ya jangan hanya jumpa pers. Ya anak TK juga bisa jumpa pers melulu itu. Tuh yang jumpa pers yang ada di televisi aja, anak kecil itu ditanya oleh pengacara dulu, kenapa nggak mau jadi pengacara? Karena pengacara itu banyak bohongnya, nggak ada kerjanya selain bohong, ya kan? Gitu. Tapi nggak semua pengacara sih yang begitu. Masih ada pengacara. Saya yang heran pengacara dua ini aja, ya. Yang pengacara dua ini aja. Kalau pengacara-pengacara lain tuh insya Allah berpihak ke saya. Ya kan, insya Allah berpihak ke saya. Ada penemuan titik terang dari saya. Ada penemuan titik terang dari yang namanya Bapak Deddy Mulyadi. Lah kalau yang kedua ini, dua pengacara ini, ya reportasenya apa? Kerjanya apa? Cuma jumpa pers tok. Ya, benar? Yang ngaku itu ucapan saya itu benar, angkat jempolnya. Salam waras, salam NKRI aja. Baiklah, itulah tadi klarifikasi dari mantan Bupati Cirebon bahwa dia mengatakan itulah keluarga semuanya dan tidak ada terlibat dalam kasus Vina. Kata Ibu Widya ini bahwa mantu tersebut dalam acara pernikahannya yaitu ngunduh mantu, di sana telah hadir sosok Peggy Setiawan. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah Peggy benar-benar keluarga dari mantan bupati tersebut. Dan kita tunggu saja berita selanjutnya. Sekian, terima kasih.